A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang baru bergabung, sahabat-sahabat, ayah bunda sekalian, kita berjumpa kembali di malam ketiga berarti ya. Alhamdulillah, gimana pada sehat semuanya? Insyaallah sehat selalu ya, dan selalu dalam limpahan taufik hidayah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan hanca. Kalau kata Sunda hanca ya. Kalau misalkan Indonesianya hanca apa Bu ya? Hanca, bagian atau apa ya? Ngahanca kan? Tadarus itu ngahanca. Kita lanjutkan bagian kita ngaji di surah Al-Baqarah ya kemarin. Tapi sebelum ke surah Al-Baqarah, insyaallah sesuai janji saya kemarin mau menyampaikan tentang bahwa pondasi dalam membaca ayat suci Al-Quran itu sangat penting sekali. Dan salah satunya pondasi yang paling kuat terhadap dalam bacaan ayat suci Al-Quran kita adalah diantaranya makhraj dan sifatul huruf. Di pertemuan pertama saya menyampaikan bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran itu diibaratkan seperti kita membangun suatu rumah. Tidak akan langsung jadi rumah yang megah, tidak akan langsung jadi rumah yang berapa tingkat ke atas gitu. Kalau misalkan tanpa adanya pondasi. Ketika pondasinya kuat, nah insya Allah berapapun lantainya dan berapapun kokohnya lantai ke atas itu ditentukan dengan pondasi karena pondasinya kuat. Tapi ketika kita ingin rumah kita kokoh, rumah kita ke atas gitu ya, maksudnya sampai lantai berapa, terbangun rumah yang mewah gitu, jangan diharapkan ketika pondasinya tidak kuat. Begitupun ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran perlu pondasi yang kokoh sekali, yang kuat sekali. Kalau kita pondasikan di situ ada beberapa elemen seperti ada semen, ada batu, ada pasir. Nah, pondasi membaca ayat suci Al-Quran pun terbingkai dalam yang namanya tajwidul Quran. Dan tajwidul Quran itu terdiri dari yang namanya makhrijul huruf, sifatul huruf, termasuk juga yang namanya ahkamul mudud. Ya, ahkamul mud seperti mad atau misalkan hukum-hukum tajwid yang lainnya, idhar, ikhfa, idgham, iqlab dan yang lainnya. Nah, yang paling pertama sekali kita harus mengetahui tentang makhrijul huruf. Nah, sebelum kita tadarus ya. Makhrijul huruf itu menurut qaul yang paling masyhur yaitu menurut Imam Khalil bin Ahmad. Makhrijul huruf itu apa sih? Makhrijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Huruf apa? Ya huruf Al-Quran, huruf hijaiyah. Ada yang berapa? Ada yang mengatakan huruf hijaiyah 28, ada yang mengatakan 29. Sama-sama aja. Yang membedakan cuman lam alif disatukan, ada yang dipisahkan gitu ya. Nah, makhrijul huruf ini adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Kalau dilakukan boleh nih nanti ibu kalau ngajarin ke anak-anak, kalau ke cucu. Jadi secara garis besarnya itu ada 5. Seperti gini. 1 makhraj ada pada jaufun ya. Jaufun itu rongga mulut.
3 makhraj ada pada halakun, ya. Dan 10 ada pada lisanun. 2 makhraj ada pada syafatun, makhraj gunnah ada pada khaysum. Hafalkanlah oleh ente, jangan bingung, gitu ya. Jadi itu secara garis besar makharijul huruf. Secara garis besar yang terbagi 5. 1 makhraj ada pada jaufun, rongga mulut, 3 makhraj ada pada halakun, halakun itu tenggorokan. Nanti halak itu ada terbagi 3, ada aqsa, pangkal tenggorokan, ada wastol halqi, tengah tenggorokan, ada adnal halqi, ujung tenggorokan. Nah, nanti ada huruf-huruf yang keluar dari situ. Terus dan 10 ada pada lisanun. Lisanun itu lidah. Nah, yang paling banyak adalah huruf yang keluar dari lidah. Nah, cara pengucapan itu harus pakai lidah gitu. 2 makhraj ada pada syafatun, pakai bibir. Nanti ada 2 makhraj dengan harus memakai bibir. Terus yang terakhir makhraj gunnah ada pada khaysum. Nah, yang pertama, makhraj pertama adalah al-jauf, jaufun. Rongga mulut. Al-jauf artinya rongga mulut, hurufnya ada 3, alif, waw, iya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf alif, waw, iya yang sukun ini ya, seperti yang terjadi pada mad asli, misalkan ya. Nah, alifnya, nah itu keluarnya dari rongga mulut. Yu atau mu. Nah, waw sukun itu dari rongga mulut. I, bi. Nah, ya sukunnya itu dari rongga mulut. Nah, ini yang kedua aqsal halqi. Ini bagian tenggorokan. Bagian tenggorokan ada yang namanya aqsal halqi di sini nih. Coba biar bisa. Ini aqsal halqi dari sini. Pangkal tenggorokan namanya. Ada yang namanya wasqal halqi, tengah tenggorokan. Ada yang namanya di sini adnal halqi. Nah, yang dari aqsal halqi ini makhraj kedua, artinya pangkal tenggorokan. Hurufnya ada 2 yang dari aqsal halqi itu di sini. Apa aja? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Misalkan kita nyebutin a'udzu, a, i, u. Nah, itu dari pangkal tenggorokan. Ketika kita baca Al-Qur'an terus baca ngucapin huruf hamzah, a, u, i, kan? Itu bisa aja kalau kita gak tahu makhrajnya, tempat keluarnya. Ketika kita salah berarti kita gak pakai tajwid. Sedangkan ketika kita ngaji tidak pakai tajwid, malam yujawwidil qur'ana athimu. Ketika orang yang tidak memakai tajwid dalam membaca ayat suci Al-Qur'an berdosa, ya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita kan pengen baca ayat suci Al-Qur'an itu dapat pahala bukan dosa. Tapi ingat, jangan salah mengartikan. Kita mah dalam belajar bahkan luar biasa, 2 pahalanya juga ya, lahu ajroni. Ketika kita salah tapi masih dalam keadaan belajar atau bahkan belajar terus, nah itu luar biasa pahalanya. Jadi ketika ada huruf hamzah dan ha itu dari sini, aqsal halqi namanya. A, i, u, a, ya. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. No, a. Ha. Coba bisa diikutin ha. Selamat datang Mas Andri. Ha, hi, hu, ha. 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 Hai gitu ya. Ha. Apalagi habis makan jengkol ya. Ha. Bukan ha itunya tapi ha. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, ha, na. Minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Tuh ha. Itu dari aqsal halqi. Nah ini nih yang perlu diperhatikan. Di tengah-tengah tenggorokan ada yang namanya wastal halqi. Dari situ keluar 2 huruf. Apa? Yaitu ain dan ha. Apa bu? A, ha. Ain dan ha. Ketika kita ngucapin huruf ain dan ha, maka keluarnya itu harus dari tengah-tengah tenggorokan. A, i, u. Ha, hi, hu. Bah, ha, ha. Seperti tadi a, u.
Nah, bukan au tapi a aksol halqi dulu, u dari tengah-tengah tenggorokan. A'udzu gitu. Dua aja ya, cukup ya. Tiga berarti. Pertama tadi al-jauf, untuk pertemuan sekarang tambahan makhraj 3. Rongga mulut yaitu alif waw iya. Kedua aksol halqi, pangkal tenggorokan dari sini yaitu hurufnya hamzah dan ha. Terus ketiga, makhraj ketiga itu wasqal halqi dari sini. Ketika ngucapin huruf ain dan ha, maka keluarnya dari wasqal halqi. Bapak Ibu yang sudah bergabung, kita langsung saja tadarus ya. Sekarang bagian, nah ini saya ada sedikit, nah agak kelihatan nggak Bu hurufnya? Enggak ya? Kehalangan kayaknya. Kehalangin ya? Tapi lumayan lah, ada itunya sedikit ayatnya ya, kelihatan dikit ayatnya. Boleh kita sekarang lanjut tadarusnya pakai lagu apa? Coba ada yang mau request untuk sekarang lagu apa tadarusnya? Kita pakai lagu Hijaz. Hijaz sudah belum ya? Kemarin Soba ya. Kita pakai lagu Hijaz aja. Fatihah dulu. Kelihatan Pak Ustadz? Oh iya siap, mantap kalau kelihatan. Jadi bisa langsung lihat layar sekalian. Kalau ininya bisa kalau di sini sih kehalangin sama video saya, tapi gak tahu ibu bapak bisa kelihatan apa enggak. Ya, bisa. Ya, kita sambil tadarus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini lagu Bayati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi A dari wasal halqi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin di akhir nanti satu ayat terakhir atau dua ayat terakhir, Bapak Ibu ada yang mau coba baca, nanti tinggal di add ya. Coba nanti jadi muncul di sini bareng berdua gitu ya. Biar yang lain ikut, siapa aja yang mau nyoba boleh ya. Kita mau pakai lagu Bayati atau apa barusan? Bayati aja ya. Lagu Bayati. Surah Al-Baqarah ayat 6 Bu ya. Kita satu halaman aja. Surah Al-Baqarah dimulai ayat 6, melanjutkan yang kemarin. Niatkan sekali lagi, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi insya Allah mengalir untuk orang tua kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan dibuka ayat 6. Nah, ayat 6 itu huruf 6 ya kayak angka 7 tapi kebalik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
kita bahasnya nanti aja ya, udah beres satu halaman. Dilanjutin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Silakan bisa diikutin ya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Awas, azabun a ya, bukan azabun ali tapi hamzah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu kama amanan. Nah itu guna, kebanyakan termasuk anak-anak santri yang di setoran guna itu suka kelewat, jadi hanya lewat amananna, jangan kayak gitu, tapi amanan nasu qalu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Lanjut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dua ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا muhtadin. Nah, nggak sodaqallah dulu ya, kita bahas dari awal. Silakan yang bertanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang mau bertanya tentang tajwid yang ada di yang barusan kita baca dari ayat 6 sampai ayat 16. Ya, coba berapa huruf yang kita baca ya? Barusan kita baca berapa huruf kali 10, nah itu kebaikan yang kita dapat. Apalagi bacanya dengan hati yang ikhlas, bacanya dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan, luar biasa. Karena perlu kita ketahui juga bahwa di alam kubur diantaranya yang akan menemani itu akan ada yang berwujud apa? Ya berwujud yang menemani kita. Kamu siapa? Kita nanya. Kalau misalkan kita termasuk yang senantiasa baca Quran ya, kamu siapa? Saya adalah Al-Quran yang kamu baca di muka bumi ini, kan? Nah, kalau pengen di alam kubur ngerasa ada yang nemenin selain amal soleh, adalah amal soleh kita, yakni baca ayat suci Al-Quran. Nah di kalimat-kalimat yang tadi kita jelasin tajwidnya hanya 3 ayat terakhir aja ya. Kalau dari awal lumayan agak lama, nanti 3 ayat terakhir. Dan yang paling harus diperhatikan di antara ayat ini, di antaranya seperti kalimat-kalimat tadi di ayat yakhda'una di ayat 9. Di ayat 9 ada tuh. Di ayat 9 yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'u. Nah, di sini una jangan sampai masuk khoisum, jangan sampai masuk hidung. Jadi yakhda'una, tapi wa ma yakhda'una, tapi bukan yakhda'una ya, tapi gimana? Yakhda'u wastal halqi yakhda'una. Nah, illa enggak tapi hamzahnya illa jangan dulu dimasukkan ke ikhfa, jadi illa tapi hamzah dulu illa baru tapi jangan gitu juga illa enggak gitu, illa hamzahnya diucapkan dulu baru diikhfakan. Ikhfanya ikhfa usap. Coba langsung kita bahas tajwid dari ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu. Enggak dari awal ya. Apa mau dari awal? Coba di komen apa mau dari awal atau dari ayat 14. Dari awal lumayan ya. Dari ayat 14 aja. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza, nah ketika kita baca wa idza jangan pendek, namanya mad asli, itu 2 harokat. Wa idza laqul ladzi, seperti kemarin alif lam syamsiyah, laqul ladzi, jangan laqul ladzi. Nah, kebanyakan mohon maaf, ini nih yang namanya pondasinya agak kuat. Akhirnya ketika sekarang banyak yang yang ngaji baik dalam tilawah ataupun ngaji dalam pakai nazom, karena pengen panjang nafas, jadinya ketika huruf-huruf yang harusnya berjalan nafas yang tersifati sifat hamas ya, rikhwah, itu ditahan seperti tadi barusan di ayat 14. Jadi wa idza laqul ladzina, nah itu nggak boleh, harusnya berjalan terus. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Itu memujawad ya. Kalau murotal tadi wa idza laqul ladzi, jangan wa idza laqul ladzi, tapi laqul ladzina amanu gitu ya. Laqul ladzina, dzina mad asli, a mad badal, manu mad asli, waw sukun sebelumnya berharokat dhamma, ko mad asli, lu itu agak panjang, mad jaiz munfasil namanya. Amanna, a mad badal lagi, man itu gunnah musyaddad. Wa idza mad asli lagi, kholau ila, kholau bukan kholau, kholau ila ya. Kholau bacaan lin, ila ila sama mad asli, walaupun kata Sunda itu namanya alif ngaringkel iya gitu ya, itu tetap pada asli itu alif, seyogyanya huruf alif. Syaya mad asli juga, ti mad asli juga, syayatinihim qalu, him itu kan mim sukun menghadapi qaf, namanya izhar syafawi. Jangan namanya izhar itu jelas, jadi enggak syayatinihim qalu, enggak terlalu lama, enggak juga dikolkolahkan syayatinihim tapi tetap langsung syayatinihim qalu ya. Qa mad asli juga, lu mad jaiz munfasil, in gunnah musyaddad, na mad asli, ma'akum in izhar syafai juga, inna gunnah musyaddada, ma mad asli, nahnu mustahziun mad arid lisukun. Coba ada yang mau baca satu ayat terakhir? Boleh. Ada yang mau baca satu ayat terakhir atau dua ayat terakhir? Di add sama ke apa? Ke saya bisa nggak? Mas Andri mau baca, Mas Andri silakan. Silakan. Yang masih bergabung ada yang mau baca atau tambah pertanyaan? Kita baca dua ayat terakhir bareng-bareng yang tadi ya, dari Allahu yastahzi'u bihim. Habis itu silakan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allahu yastahzi'u bihim ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ain ingat. Ulaika alladzina ishtaraw الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مد عارض للسكون. Sadaqallahul azim. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih katanya ini ketika kita ada channel ayat suci Al-Quran, boleh dilihatlah ketika ada majelis-majelis Al-Quran, orang-orangnya itu tidak banyak kayak kajian yang lain begitu. Jangan berkecil hati, yang dilihat itu Bapak Ibu bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Semoga Bapak Ibu yang ikut di channel ini bahkan senantiasa berhati yang ikhlas dan senantiasa dengan hati yang penuh keridhaan ya, yang mana insya Allah yang dibacakan oleh kita ini Al-Quran untuk keluarga, saudara, dan bahkan semua saudara-saudara kita baik yang di Indonesia ataupun di dunia ini.
mendapatkan barokah dari bacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah untuk besok kita lanjut lagi 1 halaman. Kalau ada masukan silakan bisa di DM nanti sama admin anak-anak santri yang bilang ke saya gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang mau itu baca langsung lewat WhatsApp boleh, itu sudah ada di deskripsi ya. Dan Bapak Ibu ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali atau sangat mengkhawatirkan terjadi kepada kita semuanya. Bukan kekhawatiran umatnya itu dalam keadaan kemiskinan, bukan kekhawatiran bahwa dialami oleh umatnya itu dalam keadaan sengsara, bukan. Tapi kata Rasul dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya aku sangat takut terjadi kepada kalian semuanya, sahabat-sahabatku termasuk kita umat-umatku, asyirkul asgor, kata Rasul, syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wa masyirkul asgor ya Rasul, emangnya syirik kecil itu apa wahai Rasul? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa syirik kecil itu adalah riya, kata Rasul. Syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bahwa syirik kecil itu adalah riya. Emangnya kenapa dengan namanya riya? Nah, riya itu adalah Riya itu beramal selain karena Allah, bukan karena Allah. Ibadah kita bukan karena Allah tapi karena selain Allah, itu riya. Baca Quran kita, apapun amaliyah kita, termasuk kita pajang status FB, kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, itu termasuk riya. Emangnya kenapa ketika kita termasuk orang yang riya, hingga Rasulullah SAW sangat sekali takut terjadi kepada kita. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Kata Rasul, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya. Gimana kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Idza juziyan nasu bi amalihim. Jadi tatkala amal-amal yang lain, orang lain dikasih pahala atas amalnya, Allah berfirman kepada orang-orang yang riya gimana? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Hai orang-orang yang riya, yang kamu sholat bukan karena aku tapi karena selain aku, kamu baca Quran bukan karena aku tapi karena selain aku, kamu tulis status bukan karena aku tapi karena selain aku. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergi kalian ke sana, kata Allah. Pergi ke sana kepada orang yang kau perlihatkan amalmu di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hatta jiduna 'indahum jazaa, kata. Apakah mereka menemukan balasan? Oh, tidak. Karena apa? Karena yang membalas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, niatkan yang ikhlas-ikhlasnya dalam segala amal. Bahkan insya Allah termasuk ibu bekerja atau apapun itu, ketika karena Allah, Allah lah yang membalas. Tapi walaupun amal ibadah, tapi karena niat selain karena Allah, wallahu a'lam. Ya, kita takut sekali ketika kita beramal, tapi tatkala nanti di hari pembalasan kita gak punya apa-apa. Bahkan disuruh minta pahala kepada orang yang kita perlihatkan amal kita di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk sekarang tadarus dicukupkan sekian. Silahkan beraktivitas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah tayangan ulang ini selain di IGTV, mungkin nanti sama anak-anak santri ditaruh juga di YouTube, supaya yang lain bisa ikutan juga. Kapanpun juga Ibu bisa lihat lagi, Bapak bisa lihat lagi ya. Kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma ya rabbana ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim. Nas'alukallahumma ya rabbana bi karamati hadzal majlis wa bi mu'jizatil Qur'anil azim. A'tu'tiyana masailana ya Allah ya Allah ya Allah. Seperti biasa di kalimah wa a'tu'tiyana masailana wa taqdi hawaijana ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut bergabung di malam ini. Sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi malam besok kalau gak ada halangan. Dan nanti untuk pembaruan jadwal bisa dilihat di IG insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.